Menurut saya yang depan diisi, ini tasnya kosong tidur ini. Terus speaking, monggo dengan hormat untuk yang di depan diisi. Makanya desainnya barang pakai kok lah diisi. Yang depan lagi Kita dimulai. kabel tengkri kabel ini gini. Nah, Dan saya Pak Adi lampunya dimatikan ya, seratnya berjelas. Lampu putih. Matikan semuanya. Satu-satunya. Kalau suram-suram itu lihat set kan ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pintunya ditutup nih kok. Makanya AC-nya mau bedah, mau badir. Nah, ini kan aset loh. Dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Yang terhormat, yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dari Kabupaten Tulungagung BNN. Mas tangga, Pak. Mas tangga. Mas. Kita saya alhamdulillah. Yang dihormati yaitu dari Kasih PMD Pak Yuni dari Kecamatan Ngantru beserta staf kecamatan. Yang saya hormati saudara Bapak Kaptimas yang bertugas di Desa Mojadu, yaitu saudara Pak Faksa dari Polsek Ngantru. Yang saya hormati saudara Bapak Desa Pak Adib dari Kulangil Kecamatan Ngantru. Yang saya hormati Ketua Karang Taruna Sedesa Mojagung. Tak lupa yang saya hormati juga pendamping kecamatan serta pendamping desa di Desa Mojagung. Tak lupa marilah sejenak memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada pagi hari ini hari Jumat Legi kami syukur alhamdulillah kita bisa menghadiri undangan pemerintahan Desa Mojagung di gedung aula rapat Desa Mojagung, yaitu dalam acara sosialisasi penyuluhan mengenai narkoba dan seks bebas, yaitu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Jadi saya sebagai penanggung Desa Mojagung sangat berterima kasih atas semuanya undangan yang hadir, yaitu khususnya Karang Taruna Sedesa Mojagung bisa hadir dalam acara pagi hari ini. Semoga apa yang nanti disampaikan dari narasumber penjenengan semuanya yang pertama mendapatkan ilmu. Setelah mendapatkan ilmu, penjenengan saged nggih menika mangke punya wawasan yang luas. Jadi bukan wawasan yang sempit. Nah, wawasan yang luas terprovokasi oleh medsos yang menyesatkan atau hoax, atau teman-teman tetangga
itu tidak akan tergoyahkan, padha punya iman. Nah, tugas panjenengan sebagai generasi penerus bangsa nanti menindaklanjuti apa yang sudah yang jenengan terima acara sosialisasi pada pagi hari ini. Jadi nanti supaya panjenengan sakit fokus, tolong saya mohon dihormati. Pertama, kita kalau mau pengen dihormati juga saling menghormati, itu budaya. Berarti cara pemerintah desa mengundang panjenengan, sing ngundang ora rugi, sing diundang mesti bati. Nah, teniku gitu. Nah, pertama pemerintah desa Mojagung menghormati panjenengan, wayahe nyambut gawe, Pak, dadak diundang ning desa. Nah, niku bahasane. Tapi dengan begitu kan desa tidak serta-merta ngundang mek asal ngundang. Dalam hal tersebut panjenengan dihormati, diberi seragam. Lah niku kudu disyukuri. Seragamnya komplit Pak, baru niki, anyar. Kering ta ya. Ngerayen nih gitu. Nggih, terus pemerintah desa Mojagung cinta Karang Taruna. Jadi generasi penerus. Nah itu memang saya semangati. Kedua, panjenengan untungnya itu yaitu diijoli ganti transport selama jenengan setengah hari rakerja. Karena acara ini paling lama nanti 2 jam. Dihormati, dikasih snack, insya Allah nanti ya juga dikasih makan. Jadi, dan yang terpenting jenengan mendapatkan ilmu apa yang nanti disampaikan. Itu penting. Kenapa kalau sampaikan? Makanya betul kalau awali dari pendahuluan langsung ke materi, jenengan ngantuk mesti ya. Masalahnya namun jam yang tinggi pun bar sarapan niku rata-rata ngantuk. Jadi mau niki kalau semangat ngeten niki supados hari yang paling istimewa niku jenengan manfaatkan. Tapi saya mohon untuk Karang Taruna yang belum diundang biar tidak menjadi kecemburuan sosial. Makanya aku kok ora diundang, apa bedane? Karena terbatas. Jadi lek Karang Taruna sedesa Mojagung niku nggih kuatah. Lah. Jadi kemarin undangannya untuk Mojosari saya kasihkan yaitu staf yang ada di Mojosari melalui kepercayaan Mbak Miswati tanpa ada interferensi. Oh sanoe iku tutuk wonge Pak Lurah lah, ngoten salah paham sing dosa Pak Lurah meleh. Dikrecek biar enggak jadi cemburuan sosial, saya dikasihkan kemarin dari staf itu Mbak Mumun. Tapi siapa yang diundang Mbak Mumun kula nggih ngapunten. Kula nggih mboten ngertos. Dari Mojagung kemarin koordinasi yaitu dari melalui nggih menika Pak Adi Chandra sama Bu Care. Tapi insya Allah tidak ada nek intervensi saking kula kok request mboten wonten. Niku sing perlu jenengan pahami nggih. Niku penting kronten jumlahe akeh ora diundang kabeh dadi cemburu sosial. Niku. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pendahuluan itu yang saya sampaikan. Untuk menyingkat waktu, yaitu mudah-mudahan apa yang dijalankan pada kegiatan pagi hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak manfaatnya untuk penjenengan kedepannya nanti. Itu sambutan kali kula, pilihan kekurangan, baik penghormatan, papan pinaraan, pasundatan, atau kata-kata yang kurang meranani penggalih panjenengan ingkang hadir, kula nyuwun pangapunten, yaitu cekap semanten ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kasih BMD Kecamatan Ngantru, Saudara Pak Yuli. Waktu dan tempat saya persilahkan secukupnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Mojo Agung beserta seluruh perangkat Desa Mojo Agung. Yang kami hormati Mas Angga dari BNN Kabupaten Tulungagung selaku narasumber pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Babinsa dan Bapak Kabitmas, para generasi muda Karang Taruna Desa Mojo Agung, pendamping desa, teman-teman dari kecamatan, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama tentunya marilah kita semua memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita semua bisa hadir dalam kesempatan pagi hari ini, yaitu dalam rangka sosialisasi terkait dengan narkoba dan juga seks bebas. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari nanti bisa berjalan dengan lancar dan kita semua bisa mendapatkan ilmu terkait dengan hal-hal yang perlu kita hindari maupun juga nantinya akan terkait dengan narkoba dan juga seks bebas yang harus kita hindari maupun apa-apa yang perlu kita jauhi tentunya. Yang kedua, salawat dan salam marilah dengan jasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua nanti mendapat syafaat beliau di hari akhir. Bapak Ibu dan juga para generasi muda yang ada di Desa Mojo Agung, kegiatan pada pagi hari ini adalah merupakan salah satu wujud kepedulian daripada pemerintah desa untuk menyelamatkan generasi muda daripada yaitu penyalahgunaan narkoba dan juga seks bebas. Tentunya sekarang ini merupakan tantangan yang sangat berat karena pengaruh daripada pengaruh daripada globalisasi di mana semua informasi itu bisa kita lihat dengan mudah, dan mungkin kalau kita tidak pandai-pandai menyaring maka itu akan menjadi sesuatu yang kurang baik. Maka di sini diperlukan sesuatu yang ilmu agar kita itu bisa menyaring yaitu apa-apa yang mungkin itu kurang baik maupun yang tidak baik, sehingga kita dari medsos ataupun dari internet itu bisa kita pilah. Kita itu bisa ingin kita apa maksudnya gitu. Kalau kita itu ingin ilmu, di situ juga tersedia, tapi di samping itu ada juga efek yang tidak baik, yaitu seperti ada tampilan-tampilan yang kurang bagus, seperti gambar-gambar yang kurang bagus, mungkin juga ada informasi-informasi yang kurang benar, dan itu perlu dikonfirmasi. Jika ada informasi di internet yang sekiranya itu masih meragukan, maka itu perlu dikonfirmasi lebih lanjut agar tidak salah dalam menilai informasi tersebut. Dan ini merupakan tantangan yang sangat berat, terutama bagi generasi kita sekarang ini. Namun demikian kita juga tidak perlu berputus asa, karena kita semua diberikan akal, diberikan pikiran, sehingga kita itu diharapkan bisa menyaring informasi apa yang baik dan tidak baik, sehingga nantinya dengan kegiatan ini kita itu diharapkan bisa melakukan kegiatan seperti itu. Kita bisa menyaring mana yang tidak baik, mana yang kurang baik, dan kita juga dengan adanya keterbukaan informasi itu, kita itu sebenarnya juga bisa memperoleh keuntungan, yaitu dengan bisa mengetahui informasi dari segala penjuru, sehingga nantinya kita bisa diambil informasi-informasi yang bermanfaat dan baik bagi kehidupan kita. Saya kira itu, mudah-mudahan nanti para generasi muda di Desa Mojo Agung ini bisa menjadi generasi muda yang tangguh, generasi muda yang mandiri, yang nantinya bisa meneruskan pembangunan khususnya yang ada di Desa Mojo Agung. Saya kira itu bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan dari Kasih PMD Kecamatan Ngantru. Semoga kita semuanya bisa memahami apa yang disampaikan, dan untuk
Kasih PMD acara pada pagi hari ini, bila ada acara yang lain bisa untuk melanjutkan acara, bila tidak ada acara lain juga bisa mengikuti acara sampai selesai. Kata Pak Kasih PMD. Untuk acara selanjutnya yaitu ke acara inti, waktu dan tempat dari BNN saya persilahkan, dan juga saya nanti bila ada kegiatan untuk pelayanan, ngapunten kula nggih izin Pak, karena kan tugas kula melayani masyarakat secara umum, niki kan temanya Karang Taruna, jadi tidak mengurangi rasa hormat. Kula juga selalu mendukung. Kula nyuwun izin badhe ngikuti kegiatan pelayanan ingkang di yang lain. Ngoten Pak nggih. Siap. Ngapunten. Monggo waktu dan tempat secukupnya saya persilahkan, dan untuk semua Karang Taruna utawi undangan santai mawon kalih snack nggih menika didahar. Maka setelah snacknya habis, konsumsinya sudah siap. Ngoten nggih? Oke, alhamdulillah, monggo Pak. Jin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Mojoagung, yang kami hormati pula Bapak Kasih PMD Kecamatan Ngantru, yang kami hormati rekan kami Babinsa Babin Kaptimas, dan kemudian Bapak Kasih PMD Kecamatan Ngantru. Kita terakhir ketemu datang Desa Pojok, makanya kami itu terus terang Pak Lurah, sangat jarang sekali dapat undangan desa ini pagi hari. Biasanya undangan dari desa khususnya Karang Taruna atau mungkin warga-warga itu biasanya malam, karena kalau pagi kan kerja gitu. Makanya luar biasa hari ini pagi ini panjenengan sudah menyempatkan waktu, pasti meninggalkan sesuatu yang penting untuk datang ke sini, dan insya Allah nanti semoga bisa bermanfaat baik dari personal jenengan, dan yang kami harapkan juga nanti bermanfaat kepada lingkungan ada desa Mojoagung gitu. Puji syukur alhamdulillah atas kesehatan dan pertemuan kesempatan luar biasa pagi ini. Kami atas nama lembaga BNN Kabupaten Tulungagung menyampaikan terima kasih kepada pemerintah desa Mojoagung yang sudah meluangkan baik secara waktu, pikiran, tenaga, bahkan mungkin anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan seperti ini Pak. Jadi ini wujud pedulian jenengan terhadap permasalahan ini yang ada di belakang kita ini. Jadi memang mau tidak mau, suka tidak suka, dan memang ini yang kita hadapi sekarang. Saya tuh sering ditanya, Mas, wilayah yang paling rawan itu ndi gitu. Saya tuh pasti jawabnya bingung. Kenapa bingung? Jadi bukan karena kita tidak pegang datanya, boten. Jadi karena memang narkoba ini kan dinamis, selalu berubah, selalu update, selalu bergerak. Jadi nanti ada di paparan kami daerah-daerah rawan, cuman daerah rawan itu berpindah-pindah. Kadang rawan di sini, kadang rawan di sana, dan bisa saya pastikan misalnya wilayah A itu rawan, itu pasti bukan orang A yang bikin rawan di situ, pasti orang luar. Misalnya contoh nih, wilayah Mojoagung ini rawan katanya, itu nanti yang bikin rawan bukan orang Mojoagung, pasti orang luar. Nah makanya caranya gimana agar Mojoagung ini tidak tidak dikotori orang-orang luar ya. Bentengnya kan dari panjenengan-panjenengan semuanya ini kan. Jangan sampai orang-orang lain masuk, jangan sampai pengaruh buruk ini masuk ke wilayah kita. Kita pasti tidak mau, kalau jangan mau rumah itu dikotori orang lain, kita tidak mau. Makanya dia sama, dia juga nggak mau mengotori rumahnya sendiri, tapi mengotori rumahnya orang lain. Jadi sebetulnya konsep sederhananya seperti itu. Jadi semoga nanti, namun tadi disampaikan kita santai mawon sambil ngemil sambil diskusi. Saya datang di sini tidak untuk menggurui, tapi kita untuk diskusi bersama. Saya sangat berharap panjenengan nanti akan mengeluarkan unek-uneknya, mengeluarkan ceritanya, mengeluarkan pengalamannya, monggo kita nanti sharing
di sini. Karena ini kebetulan hari Jumat waktunya mepet, gitu. Nah, makanya jenengan pilih tuh mlebu separuh nopo kontek mlebu kabeh. Sosialisasi ini maksudnya. Jangan berpikir kemana-mana. Tuh mlebu separuh nopo kontek mlebu kabeh. Oh, ngoten nggih. Oh, niki live to. Niki live. Oh, saya kira live. Saya nanti dihujat wong bene nang. Nggih, sane mawon nggih. Nggih, kita manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Insya Allah nanti saya akan coba memberikan manfaat bagi panjenengan. Jadi ini komitmen presiden kita bersama. Kita baru kali ini punya presiden yang menempatkan pemberantasan narkoba itu jadi tujuan utama. Gitu. Presiden sebelumnya itu tidak pernah menempatkan narkoba sebagai salah satu prioritas utamanya. Jadi beliau masukkan namanya program Asta Cita itu. Sebelumnya menganggap narkoba penting diberantas. Narkoba itu penting, tapi tidak pernah menempatkan itu sebagai program prioritas pemerintah. Tapi kita baru kali ini dapat presiden yang menempatkan itu jadi tujuan utama dan sudah menjadi kewajiban kita untuk mendukung. Nah, sedikit cerita nih. Panjenengan pernah nggak merasa perasaan setiap hari itu kalau jenengan lihat di TV, lihat di HP, lihat dimanapun di berita di koran itu hampir setiap hari itu kan ada berita tentang narkoba, gitu. Dimana intinya yang bendino ini sebetulnya narkoba itu juga diatasi, diberesi, dicekeli, gitu. Tapi kok tetap masih kok akeh. Nah ini ada apa? Ini di mana yang salah? Pernah tidak berpikir seperti itu? Bendino dicekeli, tapi ternyata masih akeh. Ini kira-kira apa penyebabnya? Nah, sing dicekel kleru. Sanes ndase nggih, bundule dicekel nggih. Ada jawabannya enggak? Kenapa kok ini masih terjadi? Ada pemusnahan ladang ganja berpuluh-puluh hektar, tapi besoknya nanti ada lagi. Kira-kira nopo? Penyebabnya nopo nih? Mbak di belakang boleh menjawab. Masa sih terngiang-ngiang mau? Tuh mau bisa paruh. Bukan. Kira-kira apa Mbak? Karang Taruna nih. Karang Taruna dan Karang Taruni. Selain zaman buntut dandas nih kau apa? Penyebabnya? Oh awalnya beribut. Awalnya gergesi loh. Sebelah sini mereka itu begini. Kilen. Oh, oke, yang kilen monggo. Mungkin ada masukan, jawaban, saran. Nama Pak? Nama Mbak? Bu. Kebutuhan gitu. Jadi ada konsep itu namanya demand sama supply. Demand itu produsennya, supply itu yang beli. Jadi prinsipnya selama masih ada yang beli, itu yang jualan pasti ada. Ini prinsip ekonomi gitu. Selama ada barang, selama ada pembelian pasti ada stok. Nah, mohon maaf gitu. Ini bahan evaluasi kita bersama. Rata-rata kita tuh berpikirnya adalah pemberantasan narkoba itu yang paling efektif adalah dicekali bandara, gitu. Semakin banyak dicekal bandara itu dianggap bisa menyelesaikan masalah, gitu kan? Padahal itu hanya memotong siklus demand-nya saja. Tapi supply selama yang beli masih ada, itu kan yang jualan tetap ada. Ngeten mau gampangan mikir pun. Ada orang jualan di pinggir jalan, contoh di depan sekolah kan tidak boleh. Tapi penjualnya sangat diminati oleh siswa di dalam. Pokoknya ketika bocah mau sekolah sih biar aku pengen tuku bagi itu nanti mau baru diusir ning dinggon kok sampai pindah kecamatan tetap dicari betul. Gitu. Andai kata bakul ini ditutup, dia kira-kira buka atau nyuruh orang lain untuk buka enggak? Buka karena aku enggak boleh buka gitu. Jadi ternyata ini membuktikan bahwa menangkap bandar itu bukan menjadi solusi yang utama. Makanya antara pemberantasan dan pencegahan itu harus berjalan bersama.
Pencegahan itu kan wujudnya, seperti kegiatan yang kita laksanakan seperti ini salah satu contohnya. Kalau orang kalau diedukasi nggak beli, ojo tuku, bakul nanti kadang-kadang tutup sendiri betul. Nggak payu gitu loh, gitu. Cuma kita rata-rata fokusnya cekal bandar. Nah, yang beli ini tidak diedukasi untuk gimana caranya nggak beli. Jadi salah satu penyebabnya itu. Nah, ini gambaran umum kondisi kita. Ini info aja nih. Letak geografinya terbuka. Kita ini negara kepulauan, negara kelautan. Tempatnya terbuka sekali. Kemudian penduduk kita besar dan tidak tahu kenapa nih. Dodolan di Indonesia itu dodol apa payu. Gitu betul. Dodol apa itu mau barang larang sampai barang murah. Niku tetap payu, barang elek sampai barang apik kawin itu pancet payu. Gitu memang kultur kita, patut kita syukuri. Kemudian peredarannya marak, itu tidak melulu ke orang dewasa remaja, tapi sudah mulai menyasar anak-anak. Dan parahnya anak-anak itu sekarang bukan jadi objek pengguna aja, tapi mereka sudah mulai digunakan untuk penjualan juga. Jadi mereka sudah mengarah ke peredarannya. Jadi bukan cuma untuk sasaran dijual. Jadi mereka sudah mulai masuk ke ranah jual belinya. Kemudian kelemahan penegak hukum, nah makanya ini ternyata kita kalau mikir pokoknya dicekal di penjara, jenengan nyuwun sewu, ini kita sharing mau gitu. Jenengan pernah masuk ke lapas Tulungagung betul? Lah masuk itu maksudnya mengunjungi lapas saja, bukan di penjara. Salah ngomong saya. Belum pernah ngerti gambaran di dalam gitu. Jadi ini saya cerita mawon. Lapas Tulungagung itu kapasitasnya hanya sekitar 300 sampai 350 orang kalau saya nggak salah. Tapi jangan tahu di sana penghuninya berapa? Hampir 700. Jadi dari 300 orang itu penghuninya hampir 700 dan 70% itu orang kasus narkoba. Jangan bayangnya di dalam itu turunnya kue pindang itu, jajar-jajar ngadeng-ngadeng itu. Tapi memang itu faktanya. Begitu penuhnya di dalam. Dan itu tidak hanya di lapas Tulungagung, di Indonesia juga. Kemudian variasi jenis modus operandi, seiring kemajuan teknologi itu juga bisnis narkoba ini juga berkembang. Kemudian kerugian negara itu 72 triliun itu yang kedata mawon gitu. Kemudian silent killer itu pembunuh yang tidak terasa. Nah ini petarawan. Jadi alhamdulillah bahwa astagfirullah gitu. Jatim itu masuk peringkat 2 se-Indonesia. Nah ini patut tepuk tangan tepuk tangan gitu. Niki Indonesia, niki peringkat nasional. Nah sekarang kalau Tulungagung ini Pak, monggo jenengan patut berbangga apa? Panjenengan di peringkat 5 masuk 5 besar kan ini data terbaru tahun 2025 nih. Ini dari data kasus. Makanya ini alhamdulillah nopo terus gagal dengan moga nah kalau barangnya jenengan kok ini remote. Tapi ini saya sampaikan tadi. Jadi kondisi ini dinamis. Intinya mereka akan terus bergerak. Ini kan dari data kasus mawon gitu. Yang ini sampul diatasi oleh penegak hukum. Jadi nomor 1 Kedungwaru. Jenengan yang merasakan kami itu luwih ngenes. Kantor BNN itu ngene teng Kedungwaru pripun Aisyah. Tapi sing paling rawan Kedungwaru. Malah jenengan ngenes kula luwih ngenes iki. Pas. Lek jenengan tertampar kula ternopo niki. Kemudian ngunut Tambangan Kota, Sumber Gempol sama Ngantru. Kalau tahun kemarin itu ada Boyolali, makanya ini bergerak terus. Makanya saya itu tidak pernah bisa jawab secara pasti ketika ditanya Mas yang paling rawan ini undi. Saya pasti jawab kabeh rawan, karena semua mempunyai resiko yang sama. Nah ini di Tulungagung tadi. Nah ini yang menarik, Pak di Polres niku
setiap 3 hari itu ada satu pengedar yang ditangkap. Ini kalau kita ngomong bahasa data nih, setiap 3 hari itu ada 1 orang rata-rata. Dan mereka rata-rata itu usianya itu usia produktif. Di usia kita ini, kita kan masuk usia produktif gitu. Kita kalau mau berpikir lebih jauh gitu, umpama bentelung dino dicekel siji, ini setahun sudah berapa orang? Lama-lama generasi muda itu nanti habis. Kita nggak punya stok generasi muda sih dibangga nih. Jadi kalau sudah kita mikirnya, dari setelung dino siji seminggu sampun minimal 2 sampai 3 orang. Sesasi gitu setahun, berapa entek lama-lama nomor tulung aku di situ. Gitu. Ini 2,57%, ini angka penyalahgunaan narkoba. Jadi setiap 257 orang dari 10.000 itu pernah pakai narkoba. Kalau saya kacaukan lagi, berarti setiap 2 orang, ada 2 orang dari 100 orang itu pernah pakai narkoba. Ini kan beda Pak. Jumlahnya ini kan beda. Ini. 50-an, berarti kira-kira ini siji. Oke dong. Setiap 100 orang itu ada 2. Nek kene 50 berarti kan ene siji. Sopo iki? Lho niki aku mau ngomong data lho nggih. Lho ki napa ten? Pun padha oleh dhewe sopo iki. Buat dana PR nggih. Ini 80% peredaran narkoba itu menggunakan jalur laut, dan alhamdulillah lagi tolong ini kebagian jalur laut. Tidak semua pantai kita itu berpenghuni. Apa hubungannya kalian berpenghuni? Minimal kalau pantai itu berpenghuni, mereka ada warganya, enek sing ngawasi. Tapi kita ternyata kan lebih banyak pantai yang tidak berpenghuni. Jadi mereka transaksi itu melalui laut, dari kapal besar ke kapal kecil ke entah kendaraan, mobil, truk, langsung cus. Apa itu aku tidak pernah terjadi? Pernah. Di pantai mana? Wis enek boy, gimana dong? Jadi mereka transaksi cepet banget. Dari perahu nyampe des langsung ditampani, pickup entah mobil atau langsung hilang. Oke, itu memang jadi kewaspadaan kita bersama. Ini ada 8.002 titik rawan se-Indonesia. Nah ini jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi, yang paling besar itu adalah ganja. Karena kita tahu sendiri Indonesia adalah penghasil ganja. Di mana? Ada yang tahu? Oh iya, Bromo. Masuk akal nih. Teng Bromo nemu ada ganja nih. Jadi kadang ini cerita mau nih. Kadang kalau kita pas pemusnahan dan ganja itu kan tersangka itu bilang itu, jadi ngeten, ganja itu adalah tanaman yang hampir bisa tumbuh di semua tempat. Memang yang paling terkenal di Indonesia di mana? Aceh gitu. Aceh yang paling terkenal. Apakah di Tuaku tidak bisa tumbuh? Bisa, karena ganja itu termasuk tanaman perdu sukat seperti itu. Jadi dia tumbuh satu. Ini belum betul ngajari gitu. Mungkin karena angin kena angin ditemploki hewan, dia serbuk salinya jatuh gitu, di sampingnya pasti tumbuh. Itu nanti kena angin tumbuh lagi. Makanya kadang tersangka itu kalau ditangkap, saya udah nanam Pak, itu tumbuh sendiri katanya gitu. Tapi ketika ditangkap itu tumbuhnya rapi Pak, kenceng-kenceng gitu. Kira-kira ini manusiawi enggak? Dan anggur kelawar kenceng-kenceng. Alasannya ini tumbuh sendiri. 2 bulan jadi, tapi 2 bulan rapi kok, kenceng-kenceng gitu. Jadi kondisi seperti itu. Paling banyak ganja, kemudian yang kedua itu sabu, ekstasi sama amfetamin. Yang paling kecil itu nipam, elektroniksotan sama koplo. Koplo kita familiar. Kalau di Tulungagung yang paling banyak digunakan itu koplo, khususnya bagi pelajar, karena harganya murah. Jangan punya putra sekolah, punya nggih, sangune pinten? 10.000 pas. Niku bel-bel niku sepaket harganya 10.000. Pas. Makanya kadang saya tuh mikir apa memang sengaja didesain seperti itu nggih. Misalnya memang kayaknya anak-anak sekolah tuh sangune 10.000. Oh, kene adole bel-bel 10.000. Jadi memang gitu. Dulu ketika era anak sekolah sangune 5.000, bel-bel niku nggih adole 5.000. Sak paket. Ya orang sekali beli sekali pakai itu.
Nah, perkembangan zaman. Tapi goro-goro ini makanya jenengan sangune dilongi nggih so. Dilongi itu nggak separuh nggih kulo nih. Panggilnya resiko nih. Dari yang benar bukan sangunya yang dibenerin, bukan anaknya yang kita bekali. Sangunya bukan salah. Sangunya itu nggak salah. Ini NPS, New Psychoactive Substances, itu gampangannya itu jenis narkoba baru. Jadi mau tidak mau perkembangan zaman itu juga membawa kita ke era seperti ini. Narkoba sekarang bentuknya macam-macam. Yang tadi bentuknya makanan, minuman, roti, permen, wes macam-macam bentuknya. Nah, saya tuh pernah ditanya, Mas yang beda nih permen enek narkoba nih kalau permen enek narkoba nih gitu. Nah, ada dua kemungkinan. Satu, tidak hanya permen gitu, dalam bentuk apapun. Yang paling favorit itu dikemas dalam bentuk kopi. Rata-rata barang dari Cina itu kemasannya kopi, nggak tahu, pokoknya jenis varian kopi. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, memang makanannya mengandung itu. Intinya kalau permen ya memang permennya mengandung narkoba. Kedua, itu hanya digunakan untuk kamuflase lawan. Ada permen tapi di sini narkoba, bisa jadi seperti itu. Nah terus dia beda nih, yang jelas yang paling signifikan perbedaan itu ada di harga. Harganya pasti beda. Mungkin normalnya permen ini paling pinten nih, paling 200 paling mahal gitu, atau mungkin 500 paling mahal. Itu nanti pasti harga jualnya saat permen ini lebih tinggi karena harga bahan bakunya kan mahal. Misalnya ada roti, ada sekarang roti itu ada narkobanya itu ada, itu harga jualnya pasti lebih mahal. Atau mungkin rokok elektrik lah, wonten sing rokok elektrik patus murah gitu. Ada yang pakai rokok elektrik, wonten gitu? Tidak ada. Di liquidnya rokok elektrik itu kan ada. Nah, cuman pasti harganya beda. Kalau orang beli liquidnya rokok elektrik itu paling harga kita 100 sampai 150, itu nanti yang ada narkobanya itu harga jualnya pasti 500 ke atas. Jadi sebetulnya dari situ kita sudah bisa memilah. Yang ketiga, itu dari cara jualannya pasti beda. Misalnya lo betul ini gitu, air putih biasa kan terjual bebas. Tapi kalau andai kan ini ada narkobanya pasti dijualnya tidak bebas. Menang-menangan, ini enak ini enak lah kayak gitu. Apakah tidak ada narkoba berbentuk air putih ini? Sangat ada. Jadi dia bentuknya cairan disuntikkan lewat sela-sela gini, kemudian dikocok gini udah bisa ada itu. Cuma memang tidak dijual bebas. Oke. Ini alasan orang pakai narkoba dari yang atas gitu. Jadi memang ajakan sama bujukan. Kemudian, nah yang kedua ini karena ingin mencoba, jadi dia murni pakai narkoba itu memang memuaskan rasa ingin tahu, memang penasaran. Oh ya apa sih rasanya? Kadang kita ngoten gitu. Makanya saya tuh mengibaratkan gini aja gampang. Kadang itu kalau kita naik motor gitu, naik motor terus di depan itu ada tulisannya palang tutup total, ngoten. Kalau jinak bablas kembali. Mayoritas pasti akan bablas. Kenapa? Karena kita pasti rasanya ingin membuktikan sendiri. Maksudnya tutup tenang. Padahal kan sudah dikasih peringatan tutup total. Mungkin teman-teman ditutup kan jenengan mesti ngamuk. Wah kurang ajar ditutup. Padahal kan tidak salah, sudah ada peringatannya gitu. Ya sama. Narkoba itu bahaya. Maksud sih bisa naik. Nah, gitu. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Kemudian yang ketiga itu karena bersenang. Jadi mereka murni pakai itu pengen senang, pengen happy, pengen guyu-guyu dewe, pengen ketemu orang kancane senang-senang. Kurang lebih seperti itulah gitu. Motifnya orang pakai narkoba itu pokoknya kalau bahasa sekarang gue di luar nurul pokoknya gitu. Kemudian ketersediaan sama 4 sama 5 itu kondisi yang memang kebetulan di wilayahnya itu wilayah rawan. Yang memang di wilayahnya itu kan kadang ngoten gitu. Wilayah memang di situ orang-orangnya wis ya anggap aja memang narkoba di situ banyak, orang pakai banyak. Ada beberapa wilayah di Indonesia itu yang memang seperti itu. Makanya kalau diistilahkan itu ada istilah kampung-kampung narkoba itu kan ada. Nah, ini ada pertanyaan, mitos atau fakta? Pakai narkoba itu pasti di penjara. Mitos atau fakta?
pakai narkoba pasti di penjara. Mitos atau fakta? Buat ternyata nggak setengah mitos setengah. Anggang-anggang nih, mitos sih. Jadi gini, ini kalau saya hanya membahasakan di undang-undang ya. Jadi sebetulnya pecandu narkotika itu wajib menjalani rehabilitasi. Jadi sebetulnya pemerintah itu sudah memberikan wadah bahwa bagi seorang pecandu narkotika itu dianggap sebagai korban dan pemerintah memberikan fasilitas berupa rehab. Bahkan kalau kita mau tegas-tegasan itu ada pasal di Undang-Undang 35 itu bunyinya bagi orang tua atau wali yang tidak melaporkan anaknya itu sebetulnya bisa dihukum. Cuma kita tidak perlulah pakai itu karena poinnya untuk rehab itu yang paling utama itu adalah kesadaran. Misalnya dengan lo dia narkoba kok cekel. Nah, itu beda ceritanya. Bedakan antara pecandu sama pengedar. Itu beda. Kalau pecandu itu orang yang pakai, konsumennya. Kalau pengedar itu sing bangkulan. Itu memang harus diproses secara hukum. Oke. Bingung? Lanjut apa? Pas. Oke. Nah, ini pertanyaan lagi. Narkoba itu boleh digunakan oleh siapa saja tapi secara terbatas. Itu mitos atau fakta? Fakta. Nopo fakta? Kok pede men aja ya? Fakta. Sesuai porsi. Sesuai nopo? Sesuai porsi gak madang mau. Pokok porsinya pas ya oleh. Sesuai nopo? Sampai porsi yo sing nggih apa, Pak? Nah, ini kok gitu. Kan porsinya nggih wong loro. Nah, porsi yang seperti itu maksud saya. Siap. Jadi jangan salah paham gitu dari porsi ini gitu. Niki kan saya bahasakan undang-undang lagi. Mawar ini pada undang kali ini peraturan Menteri Kesehatan. Jadi narkotika itu dibagi 3. Golongan 1, golongan 2 sama golongan 3. Bedanya nopo? Kalau golongan 1 itu atas alasan apapun itu tidak boleh untuk kepentingan tidak boleh digunakan biarpun untuk kepentingan medis. Kita kan familiar loh. Obat bius itu kan termasuk kan narkotika loh. Nah, kalau golongan 1 itu atas alasan apapun itu tidak boleh digunakan bahkan untuk kepentingan medis. Yang masuk golongan 1 itu nopo? Kayak ganja, sabu, ekstasi itu masuk golongan 1. Jadi tidak mungkin ceritanya kok jenengan ngumpet dokter dok aku mau dok jenengan resep ganja itu ya tidak boleh. Karena itu masuk narkotika golongan 1. Dok aku ujuk-ujuk dok ini pokoknya nyabu dikit kowe nak jenengan resep itu tidak boleh. Karena itu masuk narkotika golongan 1. Nah, kemudian narkotika golongan 2 itu apa? Itu boleh digunakan untuk kepentingan medis tapi menjadi pilihan terakhir. Nah, yang ngerti kepepet enggaknya kan sinten? Dokter intinya orang dari medisnya bukan kita. Yang ketiga ini yang tadi Bapak nyampaikan itu obat bius itu masuk yang memang obat biusnya memang dalam takaran yang sering mah digunakan sehari-hari untuk sunat, untuk operasi, untuk apa itu masuk narkotika golongan 3. Makanya kalau ada kata-kata dunia indah tanpa narkoba, sebetulnya juga tidak indah-indah banget kan? Bayangin aja tidak ada narkoba di dunia ini gitu. Tidak pernah ada bius. Ya sunat rasa di bius, jangan operasi sesar rasa di bius. Langsung disuwek nowek, alhamdulillah lama bu. Coba itu deh. Kalau dunia indah tanpa narkoba, jadi harusnya mendidik anak-anak jenengan yang mau sunat itu lek sunat tidak usah di bius. Karena bius itu narkoba, gitu. Makanya dunia indah tanpa narkoba itu indah tanpa narkoba. Gitu, makanya nih narkoba itu boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Nah, sing salah niku napa? Sing salah niku narkobane apa menungsane? Jenengan umpama numpak motor, bawa water ngebut terus tiba minal dibilang minjani iki umpama sing salah motore napa wonge? Motore nggih. Motore ndak penak. Motore ndak penak, misalnya bengkel ya.
Makanya Pak, kita itu selalu pakai istilah itu penyalahgunaan narkoba. Karena di sisi lain ada pembenar gunaan loh, gitu. Waliannya penyalahgunaan itu pembenar gunaan, di satu sisi kita sebetulnya masih butuh. Gitu. Yang menjadi ini masalah itu karena sama manusia ini disalah gunakan. Gitu. Oke, sampai sini kira-kira wonten gambaran nggih. Bius itu tidak salah, tetapi ketika ini disalahgunakan jadi masalah. Makanya orang-orang jenengan sepakat loh kalau narkotika itu bikin kecanduan, sepakat gitu. Sepakat loh. Tapi kenapa orang-orang sunat pernah pakai bius, orang-orang operasi pernah pakai bius itu tidak kecanduan? Jenengan apa tahu ngerti wong kecanduan di sunat? Nggak tahu rumah loh. Kenapa itu tidak menimbulkan proses kecanduan? Jenengan operasi sesar tidak kapok gitu. Lah nggih, kenapa nih kok tidak kecanduan niku lho penyebabnya lho? Karena sesuai takaran sesuai do. Betul itu tak wong dibius nikmati. Wah, kok ini ada nambah sampul mana yang salah. Enggak boleh ngomong gitu loh. Semuanya sudah diukur dan disesuaikan agar ini prosesnya menjadi aman. Dan yang melakukan proses itu adalah dokternya, mantrinya, perawatnya, atau sanes kita, atau dia waktu mau dibius-bius dewi. Pun kok sakit bius dewi, tahu wakar dewi, nah ini kan bahaya. Nah pertanyaan ketiga ini, narkoba itu bisa membuat pikiran menjadi tenang. Ini mitos sama fakta? Mitos sama fakta? Mitos sama fakta? Jadi berkaitan dengan pengalaman ini. Ada 3 efek orang pakai narkoba. Yang pertama itu depresan. Depresan itu jadi semua narkotika yang kita konsumsi itu efeknya pasti ke otak kan. Nah, otak yang memerintahkan tubuh untuk berarti berbuat apa kan ngoten toh. Makanya obat yang maringan tuh, karena memang obat diserap oleh otak, otak memerintahkan untuk ngantuk. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada namanya depresan. Depresan itu memang kalau narkobanya kita pakai itu memang membuat orangnya rileks, tenang. Jadi memang dia diperintahkan untuk membuat kita tenang. Jadi saya katakan narkoba karena kalau misalnya kamu gaya ini, enteng pikiran, memang saya katakan benar. Tapi hanya selama kita pakai narkoba itu, selama efeknya itu masih ada. Tapi efeknya ngontek ya akan tetap ya balik umat gitu. Karena umat diutang 1 juta, saya kan diutang bahwa 1 juta. Lo mau ditawarin gaya ini, lali masalahmu, lali. Tapi selama saya merasakan efek ini, kok efek ini kan utang dia manjat gitu. Makanya tuh kalian utang nih. Makanya itu sifatnya hanya temporer, sifatnya hanya sementara, hanya untuk mengalihkan mawon, mengalihkan saja. Itu depresan. Nah makanya orang-orang pakai depresan itu cenderung wonge apa nggih rasa-rasen. Wonge ngantukan, tapi tidak semua orang mengantuk itu pakai narkoba. Mungkin sing ngamuk kok wonge narkoba kok jadi rombean bahaya nih. Kenapa dia ngantukan? Karena memang tadi karena pengaruh narkoba tadi. Nah, waliane depresan itu namanya stimulan. Kalau depresan itu ditekan agar rileks, kalau stimulan itu malah disurung. Makanya orang pakai ini tuh merasa luwih kuat, luwih wani, luwih tegel. Ini kita merasa dirinya pokoknya strong, Superman banget. Gampangannya kayak teman, saya tuh kadang mengibaratkan yang gampang. Misalnya ada seorang kuli bangunan itu kerja jam 8 sampai jam 4 gitu. Dan rata-rata memang ini terjadi itu di orang-orang yang memang mohon maaf ini salah satu cerita mawon. Orang-orang yang bekerja yang memang dia upahnya itu dipengaruhi dari seberapa banyak tenaganya keluar. Kayak kuli panggul, kuli angkot, kalau di Sumatera itu banyak kuli-kuli yang tukang ngundui kelapa sawit. Itu kan semakin banyak dia bekerja, semakin banyak yang diangkut, itu duitnya semakin akeh. Nah rata-rata mereka itu didoping pakai namanya stimulan ini. Sabu itu termasuk stimulan ini. Itu kancane jam 4 sore saya kesel, dia jam 4 sore saya seger. Wah lemah weh, semangat. Nah ternyata dia dalam pengaruh stimulan ini. Tapi sebetulnya yang terjadi tubuhnya ya tetap capek. Tapi tubuh ini kan manut perintahnya otak. Otaknya kalau ayo semangat, tubuhnya tidak bisa
komplain karena manut otak gitu loh. Nah rata-rata orang salah pahamnya di sini. Dia berharap bekerja lebih banyak, duitnya luwih akeh, tapi pakai narkoba. Tapi dia lupa bahwa narkoba ini kan tuku, gitu, kan tumbas. Dia ada biaya tambahan untuk beli narkoba. Jadi sebenarnya selisihnya ini juga untuk beli narkoba itu sebenarnya gitu. Kemudian yang terakhir itu ada namanya halusinogen. Itu berarti asal katanya halusinasi. Yus ini pengen sing narkoba sing karo bayang nih normal tadi kok gitu. Ah, guyu dhewe. Wonten to mriki? Sing biasane guyu dhewe wonten. Wonge teko. Tapi ngeten nggih, ngeten. Niki perlu saya luruskan juga. Ternyata ini secara teori psikologi nggih. Ternyata halusinasinya orang pakai narkoba itu tidak melulu sesuatu yang indah. Kadang juga sesuatu yang menyeramkan. Nah, kapan terjadi? Nah, biasanya itu dipengaruhi ketika kondisi terakhir dia pakai narkoba. Misalnya, ini tips dan trik gitu. Jangan pengen gaya itu kayak dikane. Nah, jangan gaya dalam keadaan senang. Insya Allah mau halusinasinya senang. Nah, tapi jenengan pakai dalam keadaan sumpek sedih itu nanti akan justru memperburuk kondisinya. Nah, ini tips and trik. Tapi masalahnya seperti itu, ini teori psikologi nih. Nah, jangan nanti ya. Ini tadi ya, depresar, stimulan, halusinogen. Ini kemudian apa yang terjadi kalau kita pakai narkoba? Oke. Ada 3 pilihan yang jelas. Pertama adalah ancaman pidana, itu pasti. Tadi ya, kalau kita menyalahgunakan mengedarkan narkoba itu ancaman pidana minimal 4 tahun. 4 tahun itu kayak kuliah sarjana kan petang tahun gitu. Nah, itu insya Allah itu sarjana nih kemudian. Tapi juga gelarin apa? Nggak dewi gelarin. Kayak kuliah S1 gitu, dendanya 800 juta. Ini pidana. Kemudian yang kedua ini data kasus pidana. Dari jumlahnya itu tetap yang paling banyak adalah laki-laki daripada perempuan. Ada yang tahu penyebabnya kenapa? Kenapa laki-laki lebih banyak? Karena perempuan selalu benar gitu. Setuju mungkin. Bahkan dari angka pecandu narkoba itu yang paling banyak juga laki-laki daripada perempuan. Ada yang bilang tuh gini, karena kalau perempuan itu kan kenapa pecandu itu lebih banyak laki-laki daripada perempuan? Kalau perempuan itu dianggap lebih bisa untuk apa nih? Kalau dia ada masalah, kalau dia stres itu lebih bisa untuk meluapkan. Jadi tidak ditumpuk. Misalnya wong wedok lek seneng yo guyu, lek sedih yo nangis. Lah wong lanang iki mbok seneng sedih guyu mangga mukanya datar ya. Nyapa Kang? Oh, ora ada apa-apa. Enak masalah Kang? Oh, ora tenan. Gitu. Lah ini itu masalah itu numpuk di pikiran Pak. Dia itu memang kodrati, tidak bisa siapa-apa yang mau anak, makanya dari istilah laki-laki tidak bercerita gitu. Tiba-tiba kecanduan narkoba, jangan. Uang itu kan dia umum. Nah ini dampak kesehatan. Nah ini wajah kecanduan narkoba dalam kurun waktu tertentu. Nah, ada pasti secara fisik itu pasti ada perubahan. Nah belum tentu. Jadi ada yang bilang kecanduan narkoba mesti uangnya kuru. Belum tentu Pak. Tak sepil ya Jiran. Kalau orang pakai ganja itu kalau kita pakai itu malah enak mangan. Angel ini. Ganja itu enaknya mangan, tapi kalau sabu itu tidak enaknya mangan. Tapi orang pakai sabu itu harus terus. Orang pakai sabu itu hawane ngelak terus. Tidak enaknya mangan, pasti tidak doyan mangan. Tapi kalau ganja, mangan terus. Jadi makanya belum tentu orang ciri-cirinya gimana, orangnya kurus, belum tentu. Tergantung yang dipakai apa gitu. Nah ini ada fenomena seperti ini yang kalau seperti ini. Nah pernah lihat fenomena ini betul? Jadi ada tangan yang disilati. Pernah lihat Mas?
Ngeten niku pernah loh. Pernah Mas. Mungkin aja nih, maksudnya sama sing wis tau nglakoni lho sama roh iki. Mari pikiranku ning ndi. Niko barusan nggih jangan catet ya. Masih topinan mojok aja. Jadi ada fenomena itu gini kok, tangannya disayat kemudian keluar darah dan darahnya dihisap atau dihirup. Dihisap bukan dihirup, dihirup ini hirup, sedot. Kayak nopo? Hidup kita kayak nopo? Kayak vampir gitu. Padahal kita tidak pernah tahu vampir ini nyokot tangannya diri, tidak tahu gitu. Sing nyokot ngerti tangannya uang. Dan ini nyokot tangannya diri. Ini ngeten. Ini sharing mawon. Mungkin ada yang jiran baru tahu. Narkoba itu beli atau gratis? Narkoba beli atau gratis? Beli gitu. Mungkin gratis promo di awal kan gratis. Pertama gratis wis tak kei. Kedua kan pasti beli atau setelahnya. Nah, namanya orang beli itu pasti akan tiba di masa di mana dia pengen gawe tapi tidak duit gitu. Oh ingin gawe duitnya entah. Wah ini bingung. Mereka makanya narkoba itu selalu erat kaitannya dengan kriminalitas itu kayak gini kondisinya. Tidak duit pengen gawe akhirnya dia kan menghalalkan segala cara. Nah, anggap saja itu tidak perlu kita bagi. Ada salah satu caranya mereka itu ngatasinya itu dengan seperti ini. Dia mengatakan bahwa wah getihku kan sampai narkoba nih. Akhirnya dia mencoba untuk menghisap darahnya berharap mendapatkan efek yang sama ketika dia pakai narkoba nopo gini limor lah ibaratnya ngoten. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, ada fenomena unik menurut saya unik ya. Normale wong BP niku pripun carane? Wong BP niku pripun normale carane piye? Diuntal nggih. Nggih banyu nggih gedang gitu, nggih roti. Nah, ada fenomena unik itu khususnya di pecandu pil koplo. Itu mereka pakai pil koplo itu dengan cara dikeremusi. Jadi tidak ditelan tapi dikeremus. Ketika saya tanya boleh ngono ki, anu Pak ben apa? Rasanya ben cepat apa kaki, ben cepat krosok gitu katanya. Jadi dia dikeremusi. Nah, saya bayangkan aja. Ya cuma 1 sampai 2 pil 3 pil. Padahal kalau orang pakai narkoba itu ada namanya toleransi dosis. Toleransi dosis misalnya gini. Saya pakai 1 kerasa oke hari ini. Nanti beberapa hari ke depan saya pakai 1 enggak krosok. Akhirnya dosisnya saya tambah. Saya minum 2 enggak krosok saya tambah 4 enggak krosok saya tambah 8. Dan itu terus sampai sakuate awak. Dan bayangnya ketika ada orang minum 30 pil ngono dikeremusi ngono kaya mangan sange ngono to dikerau. Ya tapi memang itu fenomena unik. Tidak tahu mereka dapat ilmu dari mana. Sama kayak ada nggak? Saya pernah nemu itu kan ada narkotika itu memang makanya disontek, gitu. Disontek. Lah rata-rata nyonteknya kamu tidak tahu. Kan yang tangan toh, gitu. Rata-rata kan nyonteknya di tangan. Ada orang tuh nyonteknya di sini kan. Ngapa sontek ini? Anu Pak, ben munggahnya ben cepat ngomong. Tapi masuk akal juga ya. Tapi ngawut tuh. Jadi dia nyontek di sini berharap munggahnya kayak gini luwih. Cepet nyonteknya ini Pak, tos gini, wah yes, kreatif. Gitu fenomena, memang iya dinamikanya seperti itu. Mereka kan tidak bisa berpikir secara rasional gitu. 80% itu merasa paranoid itu rasa takutnya berlebihan, wedi. Jadi lebih cenderung untuk menutup diri, takut, cemas, panik. Apa sih yang paling mereka takutkan? Pecandu narkoba itu yang paling takut apa? Apa yang paling? Apa yang paling ditakutkan oleh pecandu narkoba? Konangan. Makanya kalau tidak mungkin enak mau petentang nggih kaos ini pecandu Mojo Agung. Tidak mungkin Pak. Gitu. Mereka pasti menutup jati dirinya, menutup identitasnya dan hanya terbuka sesama pecandu mawon. Makanya kalau nek wong wangil dijak, yo kerja bakti wis ndak aku. Kalau nek wong dijak lan atuh-atuh ngene. Karena mereka pasti
cemas, takut ketahuan. Wah ternyata kowe, nah kayak gitu. 77% mengalami gangguan memori, pikun, tapi sebelum usianya. Kadang si nom mulai memorinya terganggu, karena memang serangan utamanya narkotika itu di otak. 58% depresi, putus asa, menyesal. Menyesalnya gue masih neng, gurih, neng apa? Penyesalan itu pasti di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran. Sama nih mas. Jenengan itu Bu. Sehat Pak Ibu. Niku sing nglakoni santai, sing delok sing mir-miren gitu. Sing delok melok mek. Iya. Ini mek kurang ditambahi sound. Biasanya nabraknya misalnya kowe tak sayang. Jadi ada karakter orang itu yang ketika diingatkan itu begini. Misalnya kebetulan nih ada tetangga jenengan atau teman jenengan saudara jenengan nih diiling itu ngene. Nyapa to kowe? Iki lho urip-uripku gitu. Iki lho urusanku, aku nggih duit kurang duit. Nggih, kadang ada ndak menungso ngoten niku. Gitu. Nah, aku lho penting ora ganggu keluarga, enggak bisa. Kayak gini mau ndak mau dia pasti merugikan orang lain gitu. Baik secara dia sengaja maupun tidak bisa disengaja. Ini kompilasi lagu kan gitu, kompilasi kecelakaan yang pengemudinya itu pakai narkoba. Yang paling dilihat mas-mas pasti yang pojok ae. Nah, iya lah, sing paling delok meni kuwi. Tapi sebetulnya yang paling viral itu yang tengah bawah ini, yang mobil hitam itu. Dengan cari di Google atau di YouTube cari namanya kecelakaan Tugu Tani namanya. Jadi ada daerah di Jakarta itu namanya Tugu Tani. Tugu Tani itu setiap minggu pagi itu ada namanya Car Free Day. Yang besok Car Free Day kayaknya kalau aku nih di mana area tersebut disterilkan dari kendaraan dan hanya dipakai untuk olahraga, mungkin jalan-jalan, gitu. Nah, pengemudinya mobil ini dia baru pulang dari tempat hiburan, dia kondisi pakai narkotika dan bahasanya mungkin ini berarti sik blendrang, panggungnya tutup, mulai nyetir mobil. Nah dia tanpa dia sadari dia tuh nerobos yang namanya daerah Tugu Tani itu tadi. Akhirnya ya orang di situ orang jalan kaki, orang bersepeda itu ditabrak, kayak bowling nggak, gitu. Nah, bukan yang menarik, yang menjadi titik berat saya itu adalah bisa itu jejak digitalnya ada di YouTube kalau kita cari. Kan lumrah ya, orang kalau kecelakaan itu mesti langsung dirubung kan, kerobuti. Nah, ketika ini posisi nabrak, dia berhenti, pengemudi ini dikeluarkan, dia itu tidak ada rasa bersalah sama sekali. Jadi wajahnya itu datar, flat. Memang nama wala-wala teman seperti itu. Itu ada, dicari ada di YouTube tuh, jejak digitalnya. Karena memang dia masih dalam pengaruh narkotika itu tadi. Jadi dia kemungkinan nabrak itu juga enggak sadar. Jadi kan kita, ya itu posisinya, dia mungkin tidak mau, tapi tanpa sengaja melukai atau mencederai orang lain itu. Makanya kok enek pilot gaya narkoba, wah ini ngeri Pak. Mungkin ada si Adoh, konconya ngomong, wah cedek, mudun, ada si Adoh lah. Padahal pesawat ini kan umatnya lebih kalah dan begini loh. Biasanya malah yang sekat sudah, pesawat itu kan ratusan. Menggok Kang, urus iki lah, engkel-engkelan itu bahaya nih. Karena memang narkotika itu mengganggu sistem koordinasi indera kita, panca indera kita kan. Jalan lurus dikira menggok, jalan menggok dikira lurus. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini cerita aja, jadi memang sama. Jadi orang ini mengendarai mobilnya di jalan tol dan dia sedang dalam posisi blendrang tadi, pengaruh narkoba, akhirnya dia kecelakaan. Tapi dia kebetulan masih selamat, tapi yang mengharuskan separuh isi kepalanya
diambil. Ini solusi sing kakean sambat. Jadi sambatnya dilongi separuh ah. Hilang. Nah ini yang katanya pakai narkoba itu nikmat ya ini gambarannya kan tadi. Nah, ya kurang lebih gambarannya orang pakai narkoba itu kayak gini kondisinya. Salah satu contoh saja nih. Kacanya saya katakan itu. Ada yang tahu nih apa yang dipakai? Lem, ngelem. Jadi lem yang dipakai lem yang baunya menyengat. Ojo lem ge Pak. Lem ge sama viral itu. Warga Mojoagung ngiruke butuh. Berarti jenengan merasa wah bahaya ngelem kastol aku nggak ngelem ge. Sut mlebu kacamata Tulungagung itu. Kalau yang ini pakai apa? Bensin. Pakai BBM. Ini namanya inhalensia. Jadi memang zat-zat yang mudah menguap dan memang sering disalahgunakan untuk mabuk. Ada lagi semir sepatu. Semir sepatu itu kan baunya juga kadang menyengat. Ada lagi yang hobi ngambu pucukane sepeda sing anyar, saya tas dibuka kan tadi kok, sepeda gede dicabut ujungnya. Nah, kan kadang mengeluarkan aroma khas. Gitu. Gimana? Ada lagi aseton. Aseton itu yang untuk menghilangkan pewarna kuku, kutek itu ada pakai aseton itu baunya bisa gunakan. Saya cerita nih. Makanya ini jadi kewaspadaan bersama, khususnya untuk anak-anak nih. Saya pernah berjumpa dengan Yogi ketika kondisi seperti ini, ada orang tua wali murid saat itu di sekolah ingat saya. Itu langsung ketika event sesi ini selesai, saya langsung dipanggil. Mas saya mau cerita gitu. Jadi dia cerita bahwa tetangganya itu kecanduan lem. Loh, kok sakit Pak? Jadi ternyata orang tuanya itu pengrajin kulit Pak. Jadi bikin dompet, sepatu, pantofel, tas, itu kan pasti di rumahnya penuh dengan lem. Jadi orang tua ini memang murni tidak tahu bahwa itu bisa menimbulkan bahaya. Jadi anak itu setiap hari terpapar baunya lem. Kalau saya justru malah bukan anaknya, orang tuanya pun juga terpapar kan. Setiap hari kayak gitu. Akhirnya berdamai sama baunya lem. Wah enak, wah enak. Makanya ada lagi kayak BBM. Makanya jangan kalau ngajak anak-anak kecil isi bensin itu kan anak-anak tuh nunggunya di mana? Kan pasti delok teng bolongan itu loh. Nah, padahal itu ketika BBM ini keluar itu yang paling menyengat baunya kan itu. Gini kan. Nah, itu karena sekarang sudah tahu jadi monggo tuh rada di sisihne dikai dhewe lho. Wadah ya. Boten. Oke, itu tadi itu dampak-dampak medis kalau kita pakai narkoba. Nah, kemudian ini yang ketiga, nah ini kalau orang pakai narkoba itu pilihannya gini. Ini pemandangan saking pundi. Ini dari view dari bawah, kali ini view dari atas. Jadi ada angka kematian narkoba itu tercatat seperti segini. Jadi sekitar 12.000 sekian orang itu meninggal per tahun. Itu kalau dibagi per hari itu ketemunya sekitar 33 orang. Itu ada real meninggal itu karena narkoba dan memang buatan kondang. Gitu. Jangan dibandingkan kayak nyon sewu kayak orang Covid dulu kan meninggal diupdate. Meninggal segini setiap hari nambah semenjak narkoba kan mudah gitu. Dan memang misalnya nih ada orang meninggal overdosis, misalnya kan pasti di kampungnya tidak dikondang overdosis loh. Ini matinya apa?
overdosis kan ya mboten, pasti diceritakan yang lain. Sakit saya gitu teh. Enak wong kelolakan pil koplo selang misalnya modar kan enggak mungkin dari kita mematikan seretan koplo kan enggak egois gitu. Tapi memang angka itu dia ada. Jadi orang-orang yang meninggal karena narkoba, dan narkoba itu pasti erat kaitannya dengan beberapa penyakit penyerta yang lain. Contoh HIV/AIDS, gitu. Jangan bersama HIV/AIDS. Nah ini kayak ini judulnya seks bebas, bukan bebas seks, mungkin seks bebas sudah diwaris. Kenapa orang-orang pakai narkoba itu dekat dengan seks bebas? Apalagi orang-orang yang habis dari tempat hiburan malam, yang saya sama mbak-mbaknya niko, humas-humas niko. Public relation itu kan humas, gitu mas. Humas itu singkatan hubungan mas-mas. Enggak, beda lah gitu tanya tuh. Nah mereka rata-rata kalau cewek cowok dalam kondisi make itu kan pasti tidak jauh dari hubungan seksual kan. Mereka kondisi make, foto teleri kemudian berhubungan seksual. Dan rata-rata orang kalau dalam kondisi ini cerita dewasa ya, tapi ini sebagai ilmu pengetahuan aja. Kasalah ilmu pengetahuan ya. Mereka pasti berhubungannya kan dengan cara yang opong ya. Enak. Saya tuh bingung nyari istilah yang tepat juga mah enak pak. Kenapa gitu? Ekstrim lah ya, ekstrim, arogan apalah. Karena memang kan dalam kondisi yang nggak sadar dan mereka kan nggak tahu lawan pasangnya itu siapa, gitu. Lawan pasangnya itu punya penyakit apa? Jangan tahu nggak posisi ini kalau saya insya Allah saya masih benar gitu. Di urutan kedua orang kena HIV/AIDS itu bukan nang urutan pertama kan ya laki-lakinya itu, yang kedua itu justru malah ibu rumah tangga. Kondi nih, gitu kok bapak ini mau. Perempuan selalu benar ya. Karena mereka lawan lainnya tidak tahu karena kondisi dalam pakai narkoba mereka berhubungan, makanya itu rentan penyakit-penyakit seperti itu, gitu. Bonah malah kontintir dari tahun ini. Oke, lanjut mawon, semua orang pernah gagal, sebagai menyerah, sebagai bangkit kembali. Maka ada istilah pecundang, ada istilah pemenang. Nah, jangan pernah dengar istilah rehabilitasi? Pernah nggih? Rehabilitasi nggih. Sampai saat ini, sampai detik ini rehabilitasi masih menjadi cara yang paling efektif untuk mengatasi orang-orang pakai narkoba, orang-orang kecanduan narkoba. Sampai saat ini masih menjadi cara yang paling ampuh. Ada 17.000 sekian yang sudah menjalani rehab. Sedangkan pecandunya tadi kalau data di awal itu ada sekitar 3 juta sekian orang Indonesia yang sesuai data itu kecanduan narkoba. Baru 17 orang yang direhabilitasi. Susu es berkeliaran masih banyak. Dan nek ngoten niku nular mboten? Wong kecanduan niku nular mboten? Kan mesti ngeten pun. Kita tuh kadang melakukan sesuatu sing rada nakal-nakal titik niku enak dhewe napa enak kancane? Oh enak kancane. Nah niki yang bahaya nulari kancane. Nah, ini pengetahuan mau ya. Jadi rehab itu sama kayak orang sakit biasa. Ada rawat jalan, ada rawat inap. Makanya kalau rawat jalan itu untuk orang-orang yang kecanduannya ringan. Tapi kalau sudah kecanduannya berat itu juga harus dirawat inap. Kelebihan dari rawat jalan itu dia masih bisa sekolah, masih bisa kerja. Karena rawat jalan itu cenderung relatif gampang waktunya untuk diatur. Misalnya mas aku sih kerja, mas aku sekolah, piye iso, silakan. Selama nanti diperiksa hasilnya kecanduannya masih kategori ringan. Tapi kalau sudah kecanduannya berat itu mau tidak mau harus rawat inap. Dan di Tulungagung itu kebetulan, mohon maaf, kalau rawat jalan itu di BNN bisa dan gratis. Tapi kalau rawat inap kebetulan di BNN belum ada. Satu-satunya tempat yang punya rawat inap itu cuma SK, dokter SK. Dan itu berbayar. Jangan ingin tahu berapa biaya rehabilitasi? Itu per bulan sekitar 8 sampai 10 per bulan. Dan rata-rata itu programnya sekitar 3
3 bulan. Ya memang segitu. Wis nggih narkobane larang, ngurusi kecanduannya ya ternyata entahnya larang. Makanya kalau boleh kita menghimbau jangan menunggu parah baru dilaporkan. Kalau bisa ringan langsung kita selesaikan, langsung kita atasi. Ini gambarannya itu ketika dia masih sehat, yang tengah ketika dia kecanduan, yang paling kanan itu ketika dia setelah rehabilitasi. Faktanya memang kita tidak bisa Pak Bu mengembalikan kondisinya seperti semula. Makanya kita tidak pernah pakai istilah disembuhkan, tapi kita pakai istilahnya dipulihkan. Karena orang itu tidak bisa balik seperti semula, tapi minimal kondisi rehabilitasi ini lebih baik daripada dia terus kecanduan. Nah, ini gambarannya. Oke. Ini bonus tidak usah. Nah, ini call center, monggo kalau mau disimpan, kita punya call center WhatsApp. Bisa mau laporan, mau curhat, mau tanya-tanya seputar tugasnya BNN, monggo. 24 jam. Pokoknya ini tidak pasir-siut, langsung dibalas insya Allah. Oke, bila dahulu mau melaporkan, misalnya Pak di sini ada transaksi narkoba, mohon ini silakan langsung. Kita punya call center aktif. Silakan kalau mau dicatat boleh. Oke, silakan mungkin ada yang ditanyakan. Sesuai janji tadi kan kita mau diskusi. Monggo. Ada yang mau curhat? Ada yang mau cerita pengalaman? Pripun Pak? Jangan kayak penuh dengan pengalaman hari ini. Sakit Pak diceritakan Pak. Monggo Pak. Membuat usaha lagi. Lagi-lagi tidak bercerita lagi. Bukan masalah Pak. Mending jadi mantan wong apik sama mantan wong elek kan ngoten toh, gitu. Enggak apa-apa. Makanya poinnya itu di mana ketika kita bisa bangkit dari zona hitam ini tadi loh. Saja sampai terpuruk. Bahkan yang saya ini sharing mawon. Justru orang-orang yang pernah mungkin yang terjerumus itu kalau dia benar-benar sudah sadar itu malah lebih mawas diri. Karena merasa wah aku menes tahu. Jadi dihapusi wong ini loh. Angel kan wis tahu. Wah aku tukang ngapusi, wah ngapusi. Ibaratnya ngoten ibaratnya. Buaya dikadalin gitu. Monggo, mungkin ada yang perlu ditanyakan, kita diskusikan. Jumatannya masih 1 jam lagi. Mriki sami to Jumatane jam 12 to. Oh, mriki setengah 12. Sami berarti teng mriki nggih sampun. Napa sing wancine ngimami ngotbah? Bersih-bersih. Oh, cepane nggih. Monggo, mungkin ada yang pertanyaan, ada undang-undang, ada yang belum jelas. Mumpung kami hadir di sini, insya Allah akan saya puaskan panjenengan dengan jawaban. Mas, Mbak, Pak, Bu, Monggo yang mau bertanya, daripada ngantuk, ini masih ada waktu sisa 15 menit untuk tanya jawab. Bila punya unek-unek, saya persilahkan. Nek tidak ada, ditutup sampai sekian. Monggo. monggo, buat musah malu. Keluarkan, jangan ditahan. Keluarkan. Kalau tidak ada, saya lagi. Nah, tidak ada nggak ini? Lanjut. Oke. Kemudian saya memohon panjenengan untuk mengeluarkan handphone, mengeluarkan HP. Nopo kaget HP? Ngetoknya HP kok wedi.
Kami ada survei terkait kepuasan pelayanan kami dan kami meminta tolong untuk diisi. Nah surveinya itu caranya nih kok di-scan atau mungkin kalian punya buka Google Chrome diketik niku @id_info bnnk-ta. Monggo. Ngisi survei intinya jenengan merasa puas sama mboten, keluhannya napa. Lah, puasnya mboten nang omongan. Niku lho ditulis HP. Lek omongane kula percaya menan. Ya mengguyang-guyu to. Nggih, mohon untuk diisi waktunya. Ini cuma sekitar 2 menit saja sampun selesai. Bisa itu di-scan atau mungkin ngetik di Google Chrome. Pak Dwi minta tolong yang bingung bisa dibantu. Ada yang bingung? Niki mboten diapa-apane kok di gitu jadi. Ini panjenengan menilai saya sebagai narasumber dan menilai kami BNN sebagai lembaga ini kurangnya apa dalam melayani Tulungagung ini? Yo cuma jos kok aku tulisane ngono wae, jos. Sae jempol. Kondang wis ngono tok. Hanya 2 menit selesai dulu. Masih nggak bisa. Atau Google Chrome ngetik @id_info bnnk-ta. TA itu Tulungagung. Karena kita butuh bahan evaluasi ke depannya, kita harus seperti apa, kurangnya apa, itu yang bisa menilaikan panjenengan, bukan kami. Apa nih? Oke, 1 menit lagi nggih. Dalam Bu. Buat setengah menit lagi.
sekitar mungkin tebing. Sama nggih? Kita nanti kita selesaikan dulu, kita tutup dulu, nanti itu selesaikan sambil ngambil botol di rumah Pak, mungkin kita tutup mesti. Tidak bisa diisi di rumah. Saya tawarkan lagi, tidak ada tanyakan? Ya. Balik ke materi dulu. Terakhir sebelum saya tutup. Maju. Terus. Nah, ini ada bonus track Pak. Lagi. Ini mungkin yang sampun punya anak sampai jadi masukan ya, mungkin atau mas-masnya yang belum nikah dan rencana nanti pasti kita punya anak kecil ya. Saya tuh kadang dapat pertanyaan tuh gini, gimana caranya kita mencegah narkoba khususnya untuk anak-anak kita itu, tapi kita bentuknya aja loh nggak tahu, gitu. Bentuknya kayak apa loh nggak tahu. Kok kita mau bertindak gitu loh. Nah, saya ada tips and trick. Itu gimana caranya? Ini deteksi dini aja, deteksi dini karena khususnya orang tua. Orang tua itu kan punya istri khusus terhadap anaknya kan. Kadang anaknya ini apa-apa kan merasa gitu. Nah, next. Nah, yang pertama adalah kalau orang pakai narkoba itu pasti ada perubahan sifat. Itu drastis. Sifatnya yang enggak koyok biasanya, dan ini pokoknya sifatnya drastis. Contoh dari yang anaknya periang jadi pendiam, begitu juga sebaliknya, dulu yang pendiam mau jadi periang. Nah, itu kita sebenarnya tidak menuduh, tapi ini jadi minimal ada bekal untuk istri kita loh. Ini mesti anak ini enek apa-apa, dan itu harus kita selesaikan. Kita tanya, enek apa le, enek apa loh, ada apa? Cerita neng bapak, neng ibu, neng emas. Mas kan mungkin punya adik ya. Pasti ada perubahan sikap, perubahan sifat. Terus yang kedua itu, nah, awasi segala sesuatu yang dikonsumsi oleh anak-anak, khususnya obat-obatan. Pernah ada kasus seperti ini. Ada anak itu kebetulan ketahuan sama orang tuanya itu bawa pil koplo, tapi orang tuanya nggak tahu bentuknya pil koplo piye. Dan anak itu bilang, oh ini Pak, vitamin kok sekolah. Aku mau mlebu UKS, awakku gergesi terus diparingi vitamin niki kali UKS. Ngono le, tutupno. Nah, ini bahaya nih. Makanya ya seperti itu. Intinya gini, tanamkan pada anak bahwa obat-obatan itu hanya didapat dari satu, dari dokter, yang kedua dari proses medis semuanya beli di apotek. Dan jangan biarkan anak-anak itu khususnya masih mungkin usianya masih rentan untuk beli obat sendiri, didampingi. Oh, beli obat, jadi dia tahu beli obat itu tepat sasaran, dan dia harus kita jelaskan bahwa semua obat itu pasti ada efek sampingnya. Oh, obat ini mari ngantuk, obat ini mari ini, itu sudah mulai diedukasi. Dan minum obat itu hanya ketika sakit, gitu. Minum obat itu ketika sakit, tapi kalau mau pakai narkoba, ngambil obat ketika sehat, ben sakit gitu kan ngoten. Uripe kualik to. Saya itu pernah tanya gini. Ini saya cerita mawon. Cerita ini sering saya ceritakan kemana-mana karena menurut saya ini ceritanya menarik. Ini saya cerita tentang pil koplo. Jadi tahu pil koplo itu bentuknya apa, Ibu? Pilnya warnanya apa? Eleh, nggak tahu. Pil koplo itu pilnya warnanya putih, kecil banget. Ada huruf LL Latin, huruf LL, makanya sering disebut pil double L.
Lol, pil double L, pil LL, pil lele, pil kumpul, ada yang nyebutnya gerasa, gitu. Nah, jadi pilnya kecil LL. Nah, sedikit saya kira mundur. Jadi pil LL ini dulu sebetulnya adalah obat. Dulu memang murni obat dan memang dijual bebas. Tapi ketika tahun saya lupa di bawah 2010 itu pabrik resminya itu tutup. Tidak memperpanjang izin edarnya, tutup karena itu pabrik luar negeri. Nah, pabrik itu tutup tapi barangnya sampai saya ini kok seenek, bahkan luwih akeh gitu. Lah iki rendi oleh kondi barangnya. Karena memang dia dibuat oleh yang produksinya pil kumpul itu kayak industri itu. Jadi dia dibuat secara rumahan. Dia dari tepung terigu yang dicetak, ada yang dicampur dengan tahu obat nyamuk yang mungket apa kayak sepilar ini loh. Di baygon apa itu dicampur dengan tepung kemudian dicetak. Ada yang tepung dicetak tok kemudian pakai obat serangga yang disemprot sing wonten ada ning isor itu terus dicos-cos nah itu ada. Nah, ceritanya itu gini, pernah ada anak sekolah itu yang kebetulan sedang rehabilitasi di kantor kami. Terus saya tanya, "Le, ngerti? Lek berkumpul sing gawe iki palsu." "Ora, Pak." "Kok roh kowe?" "Ora, Pak. Pokok tak ombe mumet asli, Pak." Jadi dia sesimpel itu jawab, selama tak minum itu pusing, berarti dia bawa menganggap itu asli. Nah ini lucu nih, wong sehat ngombe ben mumet. Nah dia becane mumet ngombe obat ben sehat, gitu. Dia pokoknya mumet asli, Pak. Nah ini kok, gitu. Ya memang seperti itu, makanya tanamkan ke anak-anak jenengan adik-adik mas-mas ini. Minum obat itu hanya ketika sakit. Orang yang ditanya wong sehat ngombe obat. Nggih. Nah. Next. Nah yang ketiga sesekali perlu untuk memeriksa tas, saku, dompet itu dicek. Tapi anak harus dikasih penjelasan. Kenapa? Kadang anak kan tidak nyaman. Ya tuh Pak, ini kan privasi saya, tapi harus dikasih penjelasan. Ini untuk mencegah juga kan. Siapa tahu ada. Kemudian ini yang terakhir. Nah, jenengan tuh harus tahu anak-anak jenengan pasnya punya adik-adik itu mereka berteman dengan siapa. Syukur-syukur kalau orang tua salah itu kenal dengan temannya tuh namanya siapa, rumahnya mana, itu harus kan kenal. Intinya ketika anak-anak jenengan nanti keluar rumah itu jenengan pikirannya tenang dan tahu anak ini mau kemana. Jadi ini perlu sesekali untuk diawasi. Oke, itu sedikit tambahan dari kami. Mungkin ada yang tanyakan, saya tawarkan terakhir kali. Kalau tidak ada, benar-benar saya tutup nih. Sambut ya, Mas. Jangan bosan dengan kami di sini dari BNN. Semoga nanti kita bertemu di lain kesempatan. Semoga Mojo Agung kita tuh ada istilah namanya bersinar. Tadi di awal ada kan tolong Agung bersinar. Kalau dulu bersinar itu kan bersih, sehat, tidak dari menarik loh. Nah kalau sekarang bersinarnya kita tuh bersinar. Semoga Mojo Agung menjadi wilayah yang sehat, wilayah yang bersih. Pun ada narkoba di sini langsung bisa diatasi, diusir. Wes, aja anak-anak macam-macam kalau wong Mojo Agung, ubur-ubur ikan lele, ini Mojo Agung le. Ngoten nggih. Oke, ngoten. Oke, semoga jenengan selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, kelancaran, begitu juga dengan anak-anak panjenengan. Semoga bisa memberikan manfaat juga untuk lingkungan di sekitar. Mohon maaf kalau mungkin kami ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semua bos. Ya. Terima kasih yang sudah disampaikan banyak sekali untuk penjenengan semuanya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan nanti banyak manfaatnya dan perlu diketahui semua Karang Taruna juga Karang Taruni ini cuma ilmu niku kedahe nggih menika nggih dilampahi.
Jadi bukan hanya namun dimireni. Kesimpulannya, sebagai penerus bangsa, penerus keluarga, panjenengan nanti akan menjadi keluarga yang harapan dari orang tua juga harapan dari panjenengan semuanya dan juga harapan dari negara. Untuk itu mengenai yang disampaikan tadi, yaitu mengenai narkoba, kekurangan atau kerugiannya seperti apa, untungnya apa, ruginya apa, nah, ini paling boten jenengan kedah sadar diri. Jadi tidak sing enak itu tidak usah, intinya pengen roh rasane, karena sejelas itu merugikan organ tubuh. Nah, secara umum kecuali kalau memang tim khusus yaitu dari medis Pak Dokter atau Ibu Dokter, itu berkecualian. Jadi daripada kita mengobati lebih baik mencegah. Jadi itu utama. Itu yang sudah disampaikan. Yang terakhir, karena ini hari Jumat Legi sakral, biar tadi itu ilmunya bisa terserap bermanfaat. Untuk menutup nanti doa dari Saudara Gus Miftah, juga setelah doa nanti foto bersama. Itu permintaan dari BNN. Ini mumpung ada kesempatan, monggo Saudara Gus Mif untuk memimpin doa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hadini Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sadaqallahul Azim, sadaqallah wa kitabil karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin, walhamdulillahi Rabbil Alamin. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع اللغوان والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, leluhur-leluhur kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami, dan seluruh sahabat dan wadiabala kami. Ya Allah, ya Allah, anugerahkanlah kepada diri kami semua sehat jasmani dan rohani. Ya Allah, hindarkanlah kami dari keburukan dunia dan keburukan di akhirat. Ya Allah, ya Allah, jagalah kami dan seluruh keluarga kami dan seluruh wadiabala kami dari kemungkaran alam semesta. Ya Allah, dan dari kehancuran jiwa dan raga kami. Ya Allah, jagalah kami semua dari siksa api neraka. Ya Allah, ya Rahmanad dunia wal akhirah, anugerahkanlah kepada kami rezeki yang penuh berkah-Mu dari segala penjuru arah, yang mengalir deras bagaikan air zam-zam yang mengalir tiada henti. Ya Allah, ya Rahmanad dunia wal akhirah, jadikanlah kami semua insan yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir foto bersama, monggo berdirinya pripun Pak sayang. Foto madhepe Pak. Lagi. Oke, ngata berdiri mawon dipoto ke mriko ngoten.